Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, tullabul ilm, para penuntut ilmu yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini alhamdulillah kita diberikan waktu oleh Allah, kesempatan. Mudah-mudahan waktu ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena ingat, umur kita dihisab oleh Allah. Tidak ada yang lolos. Jadi umur kita akan dihisab. Masa muda juga kita akan dihisab. Nah, kalau tidak baik kita manfaatkan, bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita kesehatan. Demikian juga kita manfaatkan sehat itu, dan waktu yang luang ini kita manfaatkan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi akhta'il musallin, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah ambil sebagian dari diantara kesalahan menunaikan solat zuhur sehabis solat Jumat, dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan, dan itu adalah bukan dalil. Maka pada kesempatan malam ini kita lanjut akan membahas hal ini sehingga selesai insyaallah taala, dan akan kita masuki setelah itu akhta'al musallin fi sunnatil jum'atil ba'diyah, kesalahan-kesalahan seputar pelaksanaan salat ba'diyah Jumat. Kalau salat qabliyah Jumat sudah kita kaji, tidak ada. Yang ada imma tahiyatul masjid atau salat terus sampai khatib naik di atas mimbar. Adapun dengan adanya dua kali azan, setelah azan pertama salat, padahal sudah lama duduk di masjid, maka ini tidak ada dalilnya, baik yang sahih maupun juga secara sharih. Dan sekarang akan kita lanjutkan dulu akhir dari pembahasan salat Jumat, setelah itu diiringi dengan salat az-zuhur. Naam.
لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة وما كان يتصل بها من القرى. قلت هذا لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية للبطلان بل ولا على الوجوب الذي ودونه. وأداء فرض صحة الكلام الثابت يلتزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس، ولا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة فيه، وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين إن علمت وكلتاهما مع اللبس لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعقلية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس هنا من ذلك شيء البتة. نعم تعدل الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة فينبغي الحيدولة دون تكثير الجمع جمعي دون تكثير جمع 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 دون تكثير الجمع والحرص على ترحيلها ما أمكن، وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحققه، ويقضي على التفرق الحاصل ويقضى على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها وصغيرها، حتى إن بعضها لا يكاد يكون متلاصقا، الأمر الذي لا يمكن أن يكون بجوازه من شم رائحة البر الصحيح. طيب، قال حفظه الله تعالى alasan orang melakukan sholat zuhur setelah Jumat sudah kita sebutkan, dikarenakan di satu kampung lebih dari satu Jumat dan menganggap ada hadis siapa yang paling dulu takbiratul ihram itu yang sah Jumatnya, yang belakangan masjid sebelah berarti tidak sah. Akhirnya supaya keluar khilaf kita sholat zuhur aja setelah Jumat supaya aman. Ini kesimpulan yang telah lalu. Baik, sekarang kita baca. Fa in qulta, dan sudah kita jelaskan juga hadis al-jum'atu liman sabaq. Jumat itu adalah yang duluan, itu adalah bukan hadis. Baik, kalau ada yang berkata innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengizinkan mendirikan Jumat di zaman beliau kecuali Jumat di Masjid Nabawi saja. Berarti dengan adanya 2-3 Jumat di satu kampung, inilah alasan kita untuk sholat zuhur setelah Jumat. Kenapa? Karena Nabi mengizinkan hanya berapa di kota Madinah saat itu? Satu saja. Maka lihat, orang yang ada di miqat Dzul Hulaifah, dia harus Jumat ke Masjid Nabawi. Ya, hanya di Masjid Nabawi. Baik, ini alasan. Karena di zaman Nabi SAW hanya satu Jumat yang boleh. Kita ini banyak Jumatan, akhirnya supaya waspada, hati-hati, kita pun melaksanakan sholat zuhur setelah Jumat. Qultu, Asy-Syaikh mengatakan, hadza la yasihhul istidlal bihi. Ini tidak sah untuk dijadikan dalil yang mensyaratkan ala syartiyah sebagai syarat yang menunjukkan kalau 2-3 Jumat berarti batal.
bal wala 'alal wujub. Bukan sekedar syarat, bahkan wajib saja tidak. Baik, wa 'ala fardhi sihhatil kalam as-sabiq. Kalau benar ucapan yang tadi di zaman Nabi Jumat hanya satu, dengan alasan itu kita mengatakan yang 2-3 Jumatnya di satu kampung harus sholat zuhur. Andai kata benar pendapat itu, yastalzim ayyakuna al-hukmu hakadha fi sairis shalawatil khams. Berarti hukum sholat 5 waktu pun sama. Zuhur 2 kali sholat, asar 3 kali sholat, maghrib 2 kali sholat, isya 2 kali sholat. Kenapa? Karena di satu kampung berapa kali jamaah? Tidak usah satu kampung yang banyak masjid, satu masjid berapa kali jamaah? Apalagi imam berantai. Jadi kalau dikatakan di zaman Nabi karena satu saja tempat Jumatan, tidak ada yang lain, tidak dibolehkan. Ya, sekarang ini kita menyelisihi cara Nabi karena banyak masjid, ya sudah, supaya aman kita sholat zuhur saja setelah sholat Jumat. Baik, kalau seperti itu alasannya, kenapa sholat zuhur juga tidak kita buat seperti itu? Kata Syekh hafizahullah ta'ala, fala tasihhu as-salah atau fala tasihhu as-salah jama'atan fi mawdhi' lam ya'dhan an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi iqamatil jama'at fihi. Tidak sah melaksanakan jamaah di tempat yang tidak diizinkan oleh Nabi mendirikan salat jamaah. Wa hadza min abtalil batilat. Ini adalah pendapat yang paling batal. Wa in kana al-hukmu, sekiranya hukum kita batalkan Jumat yang terakhir dari satu kampung, karena tadi hadis palsunya atau bukan hadis, al-jum'atu liman sabaq. Siapa yang duluan takbirat ihramnya, dia yang sah Jumatnya. Ya. In ulimat, jikalau kita tahu sekarang mana yang duluan. Wakiltahuma ma'al labs li ajli huduthi mani' fama huwa. Baik, sekarang seandainya kata mati listrik, tidak tahu kita siapa yang duluan takbiratul ihram, bagaimana Jumatnya? Apa semua ngulangi salat zuhur? Ya, fa innal asla sihhatul ahkam at-ta'abbudiyah fi kulli makanin wa zaman. Ketahuilah, kata beliau, hukum asalnya, ya, hukum ibadah itu sah di mana saja dan kapan saja. Illa an yadulla dalil alal mana', kecuali ada dalil yang menghalangi tidak sahnya. Mana contoh? Di dalam masjidnya ada kubur, lain cerita kalau ini. Satu-satunya masjid di kampung itu, tapi di masjidnya di dalamnya ada kuburan, sah? 5 waktu enggak sah, 50 juga tidak sah. Jangankan sekedar sholat Jumat. Ini baru bisa dikatakan dalil yang menghalangi sahnya ibadah. Baik. Walaysa hahuna min dzalika syai'al battah. Di sini tidak ada satupun dalil yang menghalangi sahnya Jumatan yang 2-3 tempat di satu kampung. Jadi ingat, munculnya masalah sholat zuhur setelah Jumat gara-gara apa? Banyaknya pelaksanaan Jumat di satu kampung. Datang alasan A, alasan B. Salah satu alasannya, siapa yang duluan takbiratul ihram Jumatnya itu yang sah, kita yang belakangan tidak sah. Ya, akhirnya apa? Oke lah, biar rupanya Jumatan, tapi setelah Jumat sholat zuhur supaya aman. Ini loh dasarnya para jemaah. Tapi semuanya itu bukanlah dalil. Ingat, hukum asalnya sahnya suatu ibadah di mana saja, kapan saja, kecuali ada dalil yang menghalangi. Dan di sini tidak ada dalil. Iya, banyaknya Jumat di satu kampung kalau tidak dibutuhkan itu menyelisihi sunnah. Kalau tidak
butuhkan. Fayambagil hailulah, maka perlu jalan keluar. Perlu jalan keluar dengan tanpa takthirul Jumat. Jangan kita memperbanyak Jumat itu. Wal hirs ala tauhidiha ma amkan, kita berusaha untuk menyatukannya semampunya. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya mau tidak mau, tidak ada masalah. Hukumnya sah. Maka lihat sekarang, di zaman Rasul iya, di Madinah hanya satu masjid, Masjid Nabawi. Tapi setelah sekian lama, setelah zamannya khulafa, ingat zaman khulafa masih satu. Maka itu sebabnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad Jumat itu ditambah lagi azannya. Nah, setelah zamanul khulafa baru mulai banyak Jumatan. Zaman sekarang pun banyak sekali Jumatan. Kenapa? Masjid Nabawi orang Madinah mungkin nggak nampung juga. Maka di kampung-kampung ada sholat Jumat. Cuma di sana ada yang masjid tidak dipakai Jumat, ada yang masjid dipakai Jumat. Yang dipakai Jumat namanya jami'. Tidak dipakai Jumat ya masjid kampung. Beda kita kalau di sini dipakai Jumat apa namanya? Masjid, tidak dipakai musalla atau santren. Kalau di Jawa apa? Langgar. Untung dia terlanggar. Baik. Wabidzalika tatahaqqaqul hikmah. Dengan demikian, kalau disatukan, mampu disatukan, terwujudlah hikmah disyariatkan salat Jumat beserta faedah-faedahnya dengan sesempurna-sempurnanya. Namanya Jumat, menggabungkan, menyatukan, mengumpulkan. Wa yuqdha 'ala at-tafarruq. Dengan disatukannya tempat Jumat itu akan menghilangkan perpecahan dikarenakan penegakan Jumat di setiap masjid, kecil maupun besar. Jadi ingat ya, dalam bahasa agama kita pokoknya tempat sholat namanya masjid. Kalau musalla, lapangan. Musalla baru namanya apa? Lapangan. Baik. Hatta inna ba'daha, sampai kita lihat masjid ya yang banyak tempat penegakan Jumat itu la yakadu yakunu mutalasiqa, bahkan hampir nempel. Namun sudah saya sebutkan ya, di beberapa tempat kita ini di Mataram ini bagus caranya. Jumat ini pindah di sini. Jumat depan pindah gantian. Bagus. Ya kalau memang sangat berdekatan. Thayyib. Wal alamru alladhi la yumkin an yaqul bi jawazihi man shamma ra'yatal fiqh as-sahih. Jadi kalau sampai berdekatan beda tembok saja, ini tetap Jumatan sendiri, ini tetap Jumatan sendiri, maka yang seperti ini enggak ada yang membolehkannya kalau memang itu mencium bau fikih agama. Ya, maka bagus konsepnya tadi itu sebagian kaum muslimin karena berdekatan hanya jarak jalan raya saja, pekan ini Jumatan di sini, pekan depan Jumatan di sini. Bagus. Tapi kalau jaraknya ada 100 meter, 200 meter, dan ini jamaahnya berbeda, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Tayyib. Itu dia penjelasan dari Syekh Hafizahullah ta'ala. Naam. Wa dzakara صالح المبدئ أنه لا خلاف في منع إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد لذلك عجل إلا عن حرام. قال السبكي تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام. وقد إنه القاسم في مرحلة له بعنوان خروج الجمعة عن موضعها بكثرة تعددها إلى أنه ينبغي أن يترك التجميع في كل مسجد صغير سواء كان بين البيوت أم في الشوارع وفي كل مسجد كبير أيضا باستغنى عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة أخرى إلى جامع الأحزاب ولنخرط كل محلة أخرى كقرية على حدة ويستغنى بذلك عن كثير من زواج المساجد ويظهر الشعب
وتأمل في واجب الجمعة والجماعة وتأمل في واجب الجمعة والجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة نعم خلاصة القول وصفوته أن مسكن القائلين في عدة الظهر بعد الجمعة حديث لا أصل له من السنة وزاد عليه شروطا اشترطوها بلا دليل ولا شبهة دليل فأيها المسلمون لا تغلوا في دينكم وإن لكم في الفرائض والمندوبات فائدة في الكتاب والسنة بالنص الصريح بنية عن سواها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراض الذي حلف أنه لا يزيد عن المكتوبات الخمس وسائر الفرائض من أركان الإسلام ولا يرقص عقلها في الصدقة ودخل الجنة في الصدقة ليت السواد ويا ليت السواد مع الله من المسلمين يأتون جميع الفرائض القطعية ويتركون المحرمات وفي النوافل المشروعة ما يستغرق الحكم. طيب قال حفظه الله ta'ala. Disebutkan oleh penulis kitab Al-Mubdi'. Apa kata beliau? Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dilarang mendirikan Jumat dan hari raya lebih dari satu tempat di satu kampung kalau tidak dibutuhkan. Yang membolehkan secara bebas hanya Atha. Adapun kebanyakan para ulama jangan buat 2-3 Jumatan dan hari raya di satu kampung kalau memang tidak dibutuhkan. Ya, tapi ingat butuh bahasa Malaysia lain loh. Ya, kalau tidak diperlukan. Ya, tapi tidak apa-apa kita sama kita ini. Jadi Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala juga mengatakan memperbanyak tempat Jumat kalau tidak dibutuhkan ini kemungkaran. Ini apa? Mungkar. Kemungkaran yang diketahui secara pasti dalam agama Islam. Tapi kalau dibutuhkan tidak ada masalah. Jaiz. Boleh. Jamaah banyak, tidak nampung satu. Kemudian apa? Di satu masjid ya berseteru terus antara yang satu dengan yang lainnya, harus pisahkan tempatnya. Ada darurah. Yang satu ingin menegakkan sunnah, yang satu tetap tradisional. Ribut terus. Ya pisahkan, darurah. Hajah. Nah, Al-Imam Al-Qasimi memberikan suatu kesimpulan. Jumat itu keluar dari bentuknya, namanya Jumat itu menggabung, keluar dari bentuknya dengan banyaknya tempat Jumatan. Apa kata beliau? Yambaghi an yatruka tajmi' fi kulli masjidin shaghir. Jangan melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid kecil. Entah itu jarak rumah, jalan raya, ya. Demikian juga jangan melaksanakan sholat Jumat di masjid besar, padahal sudah kita cukup dengan yang satu. Wa an yanzamma kullu ahli mahallatin kubra ila jami'ihil akbar. Satu tempat, ngumpullah di tempat yang paling besar. Sekiranya kita harus melaksanakan satu Jumat di satu tempat yang besar, satu kampung, maka cukupkan diri dengan masjid yang terbesar, jangan pakai masjid yang kecil. Ini kalau memang bisa untuk digabungkan, memang bisa untuk disatukan. Wa yadhharu syiar fi tilkal jawami al-jami'ah fi abda'i hal, sehingga nampak syiar Islam Jumat itu memang untuk ngumpul.
Karena apa para hadirin? Kadang gara-gara sepele. Sepelenya apa? Gara-gara dia tidak dikasih khatib di masjid itu. Buat masjid sudah 3-4 pengikutnya. Jadi udah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah memberikan komentar terhadap ucapan Al-Imam Al-Qasimi ini. Apa kata beliau? Wa hadza huwal haq, ini yang benar. Yang memahami sunnah, yang mendalami sunnah, yang merenungi bagaimana hakikat Jumat dan berjamaah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatul qaul, ringkasannya para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, sandaran orang-orang yang mengulangi Jumatnya dengan melaksanakan sholat zuhur dikarenakan banyaknya Jumat di satu kampung, itu adalah hadis yang tidak ada dasarnya. Tadi kita sebutkan al-jum'atu liman sabaq. Jumat itu yang sah Jumatnya yang duluan mulai. Yang belakangan mulai tidak sah. Tapi sudah dijawab tadi, bagaimana kalau tidak ada yang tahu siapa yang duluan? Maka kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, jadi dasar mereka adalah hadis yang tidak ada dasarnya dalam hadis, dalam sunnah, bahkan ditambah dengan syarat, yang mana syarat itu tanpa dalil dan tanpa syubhatu dalil, atau ada kemiripan dengan dalil pun tidak ada. Maka itu sebatas hanya ra'yu, pendapat, arin minal adillah, yang sunyi dari dalil. Lalu beliau mengatakan, wa ya ayyuhal muslimun, la taghlu fi dinikum, jangan gulu. Ya, itulah dia tadi gulu, melampaui batas. Disuruh Jumat ditambah dengan apa? Zuhur. Hati-hati katanya. Wa inna lakum fil faraid, Allah azza wa jalla telah mencukupkan kalian dengan yang wajib, yang sunnah, yang sahih dalam Al-Quran dan hadis, dengan nas yang jelas. Ghunyatun an siwaha, sudah cukup. Jumat jangan lagi ditambah sholat apa? Zuhur. Dan Nabi SAW telah bersabda kepada seorang badui setelah dikasih tahu rukun Islam, ya, dia pun bersumpah, ya Rasulullah, aku tidak akan lebihi dari 5 sholat itu. Artinya nggak sholat sunat juga katanya. Pokoknya yang 5 itu saja. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji. Yang sunnah enggak. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in shadaq. Beruntung orang itu kalau benar apa katanya, dilaksanakan apa yang diucapkan. Masuk surga orang itu kalau benar apa yang diucapkan. Jadi, apa yang ada, itu yang kita maksimalkan. Jangan mengada-ada yang tidak ada dalilnya dengan alasan kehati-hatian, apalagi dengan dasar tadi dalil yang tidak ada dasarnya. Coba sekiranya kebanyakan kaum muslimin ya'tuna jami'al faraid al-qat'iyah, mereka laksanakan, ya, seluruh apa yang diwajibkan secara pasti oleh agama kita. Wa yatrukuna al-muharramat, meninggalkan yang haram. Wa fin nawafil al-masyru'ah, kemudian melaksanakan salat-salat nafilah yang sunnah yang disyariatkan. Ma yastaghriqul umur, itu akan menghabiskan umur kita, tidak akan habis dia. Ngapain lagi kita tambah-tambah salat yang tidak berdasar? Inilah dia kesimpulannya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi tidak ada salat zuhur sehabis salat Jumat. Demikian kasusnya para wanita, kalau udah ikut Jumatan ngapain lagi salat zuhur? Iya, wanita tidak wajib, tapi kalau ikut Jumatan sudah gugur apa? Zuhurnya. Baik. Masalah yang kedua, akhtal musallin. Namir.
الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا تواصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. ووصف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى يصلي ركعتين في بيته. وفي هذين الحديثين الحث على القصد إلى الفرض والنفل وعدم الصلاة فيما عقب ببعضهما البعض حتى لو كان الكلام بالقرارة من المكان والفاصل بينهما. وأفضل الحركة التحول إلى البيت إذا كان هذا هو الحج. وأفضل الحركة التحول إلى البيت إذا كان هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. عن نافع عن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقام، أي في المقام الذي صلى به صلاة الجمعة فيرفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وقد جاء الحث على صلاة النوافل في البيوت في غير حديث من مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. إذا قضى عنه الصلاة في مسجده وليجعل بيته نصيبا من صلاته فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. معنى الحديث: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور محجورا من الصلاة والمراد صلاة النافلة. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيت ما أخذ به من المسجد؟ ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وقد وقع التصحيح بهذا في رواية من روايات حديث زيد بن ثابت الصحيح، ووقع في سنن أبي داود إسناد صحيح: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. طيب. قال حفظه الله تعالى: أخطاء المصلين في سنة الجمعة البعدية. Kesalahan orang-orang yang melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jumat. Dari Umar ibn Atha ibn Abil Khuwar dikatakan, anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib, mengirimnya kepada As-Sa'ib, anak saudarinya Namir, an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah, tentang sesuatu yang dilihat oleh Muawiyah darinya dalam salat. Faqala na'am, maka dijawab oleh As-Sa'ib, iya, shallaitul jum'ata fil maqsurah, aku salat Jumat di dalam kamar yang menempel dengan masjid. Dari sini para ulama kita mengatakan, ya, bahwasanya lantai 2 atau di dalam masjid dibuatin kamar lagi, sah salat orang di sana. Hukumnya nyambung dengan masjid. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami. Begitu imam salam, langsung aku bangun berdiri. Salat sunnah. Fa sallaitu salat, falamma dakhala arsala ilayya. Begitu Muawiyah masuk, dia kirim orang kepadaku dengan mengatakan, la ta'ud lima fa'alta, wahai As-Sa'ib, jangan ulangi perbuatanmu.
habis salam Jumat langsung sholat sunnah. Kemungkinan ada apa tidak? Kemungkinan ada. Jadi dari sini antum tahu apa kesalahan tersebut. Habis salam wajib langsung sholat sunnah tanpa berpindah dari apa? Tempat tersebut. Jangan nyambung. Jelas? Baik. Jadi Mu'awiyah mengatakan la ta'ud lima fa'alta. Jangan engkau ulangi. Idza shallaital jum'ah fala tasilha bi shalatin. Apabila engkau selesai salat Jumat, jangan disambung dengan salat lagi. Hatta takallama au takhruj. Sampai engkau ngomong dulu. Bagaimana ngomong? Ya zikirlah. Selesai zikir, boleh di tempat itu. Tapi bagusnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam penjelasan yang lain, di antara hadiyus salaf, selesai sholat wajib, mau sholat sunnah lebih baik pindah. Dan itu warid dari para ulama salaf. Jadi mereka kalau mau sholat sunnah, selesai mereka berzikir, ya, atau ketika mereka ingin sholat sunnah, mereka apa? Tukaran tempat. Tukaran tempat. Lebih-lebih apa? Kewajiban orang sholat yang sendiri wajib mencari apa? Sutra. Ini teguran Muawiyah kepada Sa'ib. Apa kata beliau? Jangan engkau ulangi. Apabila engkau sholat Jumat, jangan langsung disambung dengan satu sholat sampai engkau bicara atau keluar. Berarti keluar apa? Pindah tempat. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Jangan sambung satu salat dengan salat yang lainnya sampai kita berbicara atau pindah tempat atau keluar. Jelas ini para ikhwan? Jadi jangan sungkan geser kawan, tukeran. Jangan sungkan. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sahih hadisnya tidak ada debunya sama sekali. Wa wasafa Abdullah bin Umar. Kemudian Ibnu Umar menerangkan bagaimana salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ra'yul ain. Ra'yul ain. Langsung dilihat oleh mata para sahabat. Apa kata Ibnu Umar? Fakana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa. Nabi itu selesai Jumat enggak salat sunnah di masjidnya. Di mana? Fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Di rumah dia salat 2 rakaat. Di rumah dia salat 2 rakaat. Naam, kita katakan para hadirin, nanti akan datang penjelasannya boleh di masjid, tapi dengan syarat. Di rumah jelas lebih utama karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal